Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 12, memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Dalam beberapa dekade terakhir, kecerdasan buatan telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam kemajuan teknologi. Dari aplikasi sehari-hari seperti asisten virtual hingga sistem yang mendukung keputusan bisnis yang kompleks, kecerdasan buatan berperan penting dalam mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan hidup. Kalian dapat menambah wawasan tentang berbagai aspek dari teknologi kecerdasan buatan dan manfaatnya dengan cara membaca teks teknologi. Dalam teks, kalian akan menemukan ide pokok dan ide pendukung. Bacalah teks tentang kecerdasan buatan. Dapatkah kalian menemukan ide pokok dan pendukung teks tersebut? Selain ide pokok dan ide pendukung, pada bab ini kalian akan belajar kata khusus bidang teknologi, berdiskusi dan pemahaman masalah. Menyelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Setiap teks memiliki struktur. Dua elemen utama yang membentuk struktur teks adalah ide pokok dan ide pendukung. Penting untuk memahami elemen tersebut agar dapat membedakan informasi utama dan informasi tambahan. Salah satu cara untuk menyelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks yaitu yang pertama membaca ide. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang mencari, memperoleh, dan memanfaatkan ide-ide pada bacaan. Pada prinsipnya, suatu sumber yang penuh ide merupakan dasar bagi komunikasi. Agar dapat mencari, menemukan, dan mendapatkan keuntungan dari ide-ide dalam sebuah bacaan, kalian harus berusaha menjadi pembaca yang baik. Membaca ide memberi banyak manfaat. Manfaat membaca ide diantaranya memberikan manfaat bagi tercapainya tujuan membaca yang optimal dan mampu membawa pada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Selain itu, manfaat dari membaca ide adalah menemukan ide, gagasan yang terkandung pada bacaan dengan cepat dan tepat tanpa membaca secara keseluruhan dan mendetail, serta menghemat waktu dan tenaga dalam membaca. Syarat pertama bagi pembaca yang baik adalah harus tahu dan sadar alasannya membaca. Setidaknya ia mengetahui tujuannya membaca untuk memperoleh informasi dan menikmati bacaannya. Syarat kedua, pembaca yang baik benar-benar memahami bacaannya. Oleh karena itu, pembaca perlu konsentrasi penuh terhadap bacaan untuk mengetahui maksudnya. 2. Ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian bisa dijelaskan melalui kalimat penjelas yang lebih khusus sehingga bacaan menjadi runut. Ide pokok atau topik adalah pikiran pokok dalam suatu paragraf. Dalam suatu paragraf atau kalimat, ide pokok menjadi topik pembicaraan. Ide pokok juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf bacaan. Sebuah paragraf hanya memiliki satu ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dalam paragraf tersebut. Letak ide pokok biasanya di awal paragraf atau deduktif atau akhir paragraf induktif.
Namun, ada pula di tengah paragraf. Ide pokok memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari ide pendukung. Adapun ciri-ciri ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, ide pokok berisi inti utama atau inti pembahasan pada bacaan. 2. Ide pokok memuat informasi yang lebih umum. 3. Ide pokok berisi kalimat yang lugas dan efektif. 4. Ide pokok terletak pada kalimat utama di awal, tengah, akhir, maupun awal dan akhir bacaan. 5. Ide pokok memiliki kalimat pendukung yang memperjelas inti pembahasan dalam suatu bacaan. 6. Ide pokok dapat berdiri sendiri meski kalimat pendukungnya dihilangkan atau diganti. Adapun ide pendukung adalah gagasan yang merupakan kalimat atau ide tambahan, ide pendukung, pemikiran pendukung, paragraf yang memperjelas atas kalimat atau ide pokok. Gagasan pendukung diperlukan agar suatu kalimat makin jelas maksudnya. Ide pendukung adalah gagasan yang dapat memperjelas gagasan utama. Ide pendukung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ide pendukung terdiri atas kalimat khusus yang menjabarkan maksud kalimat secara spesifik atau kalimat penjelas. 2. Ide pendukung memberikan penjelasan lebih detail terkait ide pokok. 3. Ide pendukung dapat terdiri atas lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. 4. Ide pokok memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. 5. Ide pendukung tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah paragraf. Ide pendukung sangat terkait dengan ide pokok dan berfungsi sebagai penjelas. 6. Ide pokok banyak menggunakan konjungsi atau transisi. 3. Ide pokok dan ide pendukung pada buku. Sebuah teks yang panjang seperti buku tentu mengandung ide pokok dan ide pendukung. Untuk memahami ide pokok dan ide pendukung pada buku, kalian perlu mengetahui bagian-bagian buku. Bagian-bagian buku berfungsi sebagai materi penyusun yang membentuk buku menjadi kesatuan yang utuh. Setiap bagian buku mempunyai fungsi. Bagian-bagian buku sebagai berikut. Yang pertama, sampul depan buku. Halaman pertama ketika melihat buku, kalian akan melihat sampul judul. Sampul judul merupakan bagian penting untuk membuat calon pembeli atau pembaca buku untuk membeli atau membacanya. Sampul buku umumnya dibuat atau didesain dengan menarik. Hal ini untuk menarik perhatian calon pembeli atau pembaca. Pada bagian ini juga terdapat halaman judul yang berisi pengulangan judul buku, nama pengarang, penerbit, kota, dan tanggal terbit. Kemudian terdapat impresum, yaitu keterangan dalam buku mengenai penerbitan atau percetakan. Di dalamnya tertulis judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, kota terbit, hak cipta, dan nomor ISBN. Sampul buku terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sampul depan, sampul belakang, dan punggung buku. Sampul depan buku berisi judul buku, gambar maupun ilustrasi hingga nama penulis dan ilustratornya. Sampul belakang buku biasanya berisi sinopsis atau ringkasan isi buku dan kode barang. Bagian punggung buku tertulis judul buku dan logo penerbit. Namun, ada juga buku yang membiarkan bagian ini kosong. 2. Halaman daftar isi. Sebuah buku umumnya terdiri atas banyak halaman. Di dalam buku terdapat daftar isi dan teks. Halaman daftar isi memuat setiap bagian dalam buku, yaitu bab dan subbab, disertai nomor halaman.
Daftar isi memudahkan pembaca menemukan halaman yang ingin dibaca sehingga tidak perlu menelusuri lembar per lembar. Penomoran pada halaman buku disusun secara urut, mulai dari paling awal hingga akhir. 3. Isi buku. Bagian penting dalam penyusunan buku adalah isinya. Bagian isi memuat dan membahas informasi atau materi inti dari buku tersebut. Beberapa bagian yang mengisi bagian isi adalah pendahuluan, judul bab, alinea, perincian, kutipan, hingga ilustrasi. Pada bagian isi akan diberikan pembahasan secara perinci dan jelas. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan buku. Bahasa yang digunakan pada isi buku non-fiksi adalah ragam bahasa baku sesuai kaidah kebahasaan. 4. Sampul belakang buku. Pada bagian sampul belakang buku biasanya terdapat teks suara buku atau blurb atau ikhtisar. Kalian mungkin tidak secara utuh mengetahui ide pokok penulis hanya dari judul buku. Kalian dapat dibantu memahami ide pokok melalui ringkasan isi buku di bagian sampul belakang buku. Pada buku fiksi, ringkasan isi buku disebut sinopsis. Sedangkan pada buku non-fiksi disebut wara atau blurb dalam bahasa Inggris. Mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan yang diajukan sebagai jawaban awal terhadap sebuah pertanyaan penelitian atau masalah yang sedang diteliti. Hipotesis dirancang untuk diuji melalui eksperimen atau pengumpulan data dan dapat diterima, ditolak, atau dimodifikasi berdasarkan hasil penelitian. Hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti mempunyai beberapa kegunaan. Pertama, hipotesis membatasi ruang lingkup penelitian. Kedua, hipotesis dapat mengarahkan fakta yang tersebar sehingga terarah dalam pengumpulan data. Ketiga, hipotesis dapat mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data. Keempat, hipotesis dapat mengarahkan peneliti dalam melakukan pengujian data. Kelima, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Adapun kegunaan hipotesis menurut Donald Ari sebagai berikut. 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala dan memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. 2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. 3. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. 4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Ari, Introduction to Research in Education. Menurut Nazar Bakri dalam tuntunan praktis metodologi penelitian, menyatakan bahwa hipotesis memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan antar variabel. Kedua, hipotesis harus sesuai fakta. Ketiga, hipotesis harus berkaitan dengan ilmu. Keempat, hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. Kelima, hipotesis harus sederhana. Keenam, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Penyusunan hipotesis harus memenuhi standar yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu memperhatikan ciri-ciri hipotesis berikut. 1. Hipotesis diderivasi dari suatu teori, disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam suatu pernyataan. 2. Hipotesis harus dinyatakan secara jelas dalam bahasa yang benar dan operasional. Menguji hipotesis secara empiris harus mendefinisikan secara operasional semua variabel dalam hipotesis dan diketahui secara pasti variabel independen dan dependennya.
3. Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan dapat memberikan gambaran fenomena yang diteliti. 4. Hipotesis harus bebas nilai. Artinya, nilai-nilai subjektivitas peneliti tidak boleh menjadi bagian dalam penelitian ilmiah. 5. Hipotesis harus dapat diuji dan spesifik. 6. Hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan antar variabel. Goody dan Heck memberikan 4 sumber untuk menggali hipotesis. Keempat sumber tersebut sebagai berikut. 1. Kebudayaan di mana ilmu tersebut dibentuk. 2. Ilmu itu sendiri yang menghasilkan teori dan teori memberi arah kepada penelitian. 3. Pengamatan terhadap jagat raya yang serupa atau pengamatan yang serupa pada ilmu lain. 4. Reaksi individu dan pengalaman. Reaksi individu terhadap sesuatu atau pengalaman-pengalaman sebagai suatu konsekuensi dari suatu fenomena dapat dijadikan sumber hipotesis nazir dalam metode penelitian. Wawasan yang mendalam tentang suatu hal, imajinasi atau angan-angan, materi bacaan dan literatur, serta data yang tersedia dapat dijadikan sumber hipotesis. Dengan menyusun hipotesis yang baik, peneliti dapat melakukan eksperimen yang terarah dan memperoleh hasil yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menggunakan kata khusus bidang teknologi informasi. Teks tentang teknologi seringkali menggunakan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Kata khusus dapat dikatakan kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Dengan kata lain, kata khusus adalah kata yang tepat menggambarkan dan menghadirkan makna sesuai hasil pengamatan penulis atau pembicara. Makin sempit ruang lingkup suatu kata, makin khusus sifatnya. Dapat disimpulkan bahwa kata khusus lebih sempit dan konkret. Kalian telah membaca berbagai teks tentang kecerdasan buatan. Pada teks tersebut terdapat beberapa kata khusus di bidang teknologi informasi. Apakah kalian dapat menemukan kata-kata khusus di bidang teknologi informasi? Kata-kata khusus tersebut diantaranya cyber, gawai, swafoto, misinformasi, disinformasi, mesin penerjemah, perangkat lunak, dan virtual. Kata cyber dikenal dan digunakan sebagai padanan kata cyber dalam bahasa Inggris. Ada 3 makna kata cyber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan makna kata cyber sebagai berikut. Makna kedua merupakan makna paling tepat menggambarkan teks tentang kecerdasan buatan, yaitu dunia maya. Kata maya dalam KBBI Daring memiliki makna sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa makna kata cyber atau dunia yang merujuk pada fitur atau peranti yang tidak benar-benar ada, disimulasikan oleh komputer dan dapat digunakan oleh pengguna seolah-olah memang ada. Dengan demikian, kata siber populer digunakan menggantikan kata cyber. Berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Selama pelaksanaan diskusi, diharapkan seluruh peserta aktif memberikan tanggapan berupa pernyataan, pertanyaan, atau pendapat atau opini. Dalam diskusi, unsur kesopanan dan kesatuan dalam mengemukakan tanggapan diperlukan. Hal ini untuk menghormati antar peserta diskusi, baik yang sedang aktif berbicara maupun yang sedang mendengarkan.
Peserta diskusi yang aktif akan menyimak diskusi dengan seksama dan memberikan tanggapan. Setiap tanggapan dapat diberikan berdasarkan kata kunci paparan yang disampaikan dalam diskusi. Cara menyampaikan pendapat dalam diskusi penting diketahui. Tata cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar sebagai berikut. 1. Menyampaikan pendapat setelah mendapat giliran. Cara menyampaikan pendapat adalah setelah mendapat giliran sehingga tidak memotong pembicaraan orang lain. Apabila ingin memberikan tanggapan, sebaiknya menunggu moderator atau pemimpin diskusi memberi kesempatan berbicara. 2. Izin sebelum memberikan tanggapan. Meminta izin sebelum memberikan tanggapan dapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Jika moderator sudah memberi izin, kalian boleh menyampaikan tanggapan. 3. Memperkenalkan diri. Apabila mengikuti diskusi yang tidak saling mengenal pesertanya, kalian perlu memperkenalkan diri sebelum menyampaikan tanggapan. Cara yang dapat dilakukan dengan mengucapkan salam, lalu memperkenalkan nama dan asal sekolah, tempat tinggal, atau organisasi. 4. Menyampaikan tanggapan secara ringkas. Menyampaikan tanggapan secara ringkas sangat penting untuk menghindari kebingungan. Gunakan kata-kata kunci agar dapat ditangkap oleh moderator maupun peserta diskusi. 5. Gunakan sudut pandang netral. Menyampaikan pendapat dengan menggunakan sudut pandang netral. Dengan cara ini kalian bisa mengurangi resiko membuat orang lain tersinggung dan merasa tidak nyaman. Bersikap netral diperlukan agar pendapat yang disampaikan bisa diterima dengan baik. 6. Tidak memaksa orang lain untuk setuju. Memberikan persetujuan atau tidak merupakan hak setiap orang. Kalian tidak boleh memaksakan orang lain untuk sependapat. Meski gagasan yang disampaikan benar dan akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak, pendapat tidak boleh dipaksakan. 7. Menggunakan bahasa yang sopan. Menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa sopan relatif mudah dipahami oleh semua orang yang mendengarkan pendapat. Jika pendapat yang disampaikan didengar oleh semua kalangan, penting untuk memilih kosakata yang mudah dipahami. Menyampaikan pertanyaan secara efektif. Mengajukan pertanyaan saat berdiskusi bisa membantu memperdalam pemahaman dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dengan baik. Dengan bertanya, peserta dapat membuka diskusi tentang berbagai pandangan dan pendapat. Pertanyaan yang diajukan harus disampaikan dengan baik dan menggunakan kata tanya yang tepat. Interrogatif atau kata tanya adalah kata tugas yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata tanya dalam bahasa Indonesia antara lain apa, siapa, dan mengapa. Ada kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban tertutup seperti iya atau tidak. Menggali informasi lewat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Setiap kalimat mempunyai ciri masing-masing untuk membedakan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan kalimat lainnya sebagai berikut. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanya. 2. Kalimat tanya umumnya diawali dengan kata tanya. 3. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi di akhir kalimat meningkat.
4. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi di akhir kalimat menurun. 5. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah. Misalnya, bagaimanakah, kapankah, apakah, dan sebagainya. Akhiran kah bertujuan untuk memperjelas pertanyaan yang ditanyakan kepada seseorang. Ada juga kalimat tanya yang memerlukan jawaban terbuka. Artinya, jawaban yang diberikan dapat berkembang bukan sebatas ya atau tidak. Di dalam sebuah diskusi, kalimat pertanyaan yang dilontarkan sebaiknya bukan pertanyaan dengan jawaban tertutup. Jawaban terhadap pertanyaan seringkali bergantung pada kejelasan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, seorang penanya dalam diskusi harus mengajukan pertanyaan secara efektif. Perhatikan tips berikut. Yang pertama, tidak berpanjang-panjang. Sampaikan pertanyaan langsung secara ringkas. Hindarkan berpanjang-panjang memberikan penjelasan karena akan mengurangi waktu pembicara untuk memberikan jawaban. 2. Pertanyaan yang relevan. Bertanyalah terkait dengan topik pembahasan agar mendapatkan jawaban sesuai yang diharapkan. 3. Bukan jawaban ya dan tidak. Ajukan pertanyaan yang jawabannya bukan hanya ya dan tidak. Gunakan kata tanya adik Simba untuk membuat pertanyaan terbuka. 4. Hindari menginterupsi. Interupsi ketika pembicara menyampaikan jawaban hanya akan menghilangkan konsentrasi pembicara. Biarkan pembicara menjawab terlebih dahulu, kemudian ajukan pertanyaan lain. Mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Apa yang kalian pikirkan mengenai robot yang diberi kecerdasan buatan hingga dapat berbicara seperti manusia? Bagaimana perasaan kalian jika robot menggantikan manusia dalam bekerja di masa depan? Kalian dapat mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah tersebut. Dengan mengelaborasi perasaan, kalian tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah, tetapi juga dapat menciptakan solusi. Mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah memiliki beberapa langkah. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menemukan informasi tambahan atau sebanyak-banyaknya informasi terkait permasalahan yang terjadi. 2. Memilah informasi yang valid dan kurang valid. Kemudian menggunakan informasi yang valid atau dapat dipercaya. 3. Mulai menggunakan dan merasakan sesuatu yang terjadi dan memecahkan masalah dari sudut pandang pribadi. Umumnya, terdapat masalah yang simpleks atau sederhana dan kompleks atau rumit. 4. Mengelaborasi pikiran dan perasaan dengan memprediksi dampak atau akibat yang terjadi jika tidak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 5. Menyampaikan hasil elaborasi pikiran dan perasaan dalam bentuk pernyataan lisan ataupun tertulis. Konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Kalimat majemuk adalah bentuk kalimat luas sebagai hasil dari penggabungan atau perluasan kalimat tunggal. Kalimat majemuk membentuk pola kalimat baru. Kalimat majemuk terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat dan anak kalimat adalah kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi dalam bahasa Indonesia dikenal dalam dua jenis, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konjungsi intra kalimat.
Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi intrakalimat merupakan alat gramatikal yang digunakan untuk menghubungkan gagasan-gagasan di dalam sebuah kalimat. Konjungsi di dalam kalimat atau intrakalimat dalam penggunaan ada yang didahului tanda koma dan tidak didahului tanda koma. Perhatikan beberapa penggunaan konjungsi yang wajib didahului tanda koma sebagai berikut. Konjungsi intrakalimat umumnya tidak boleh digunakan untuk mengawali kalimat. Perhatikan contoh berikut ini dan perhatikan pula perbaikannya. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Konjungsi ini umumnya digunakan untuk menunjukkan perbedaan arti atau makna. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat untuk mengawali kalimat sehingga terhubung dengan kalimat sebelumnya. Di dalam paragraf, konjungsi antar kalimat berfungsi untuk membangun kohesi atau hubungan yang erat antar kalimat. Konjungsi antar kalimat umumnya diakhiri dengan tanda koma. Perhatikan contoh konjungsi antar kalimat pada tabel berikut ini. Demikianlah materi bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.